Gak nyangka datanya bakal apa mentah itu gitu. Malah data geospasialnya tuh itu susah banget soalnya aplikasinya masih baru banget buat kita. Bisa sama BPS lebih Iya, lebih dekat gitu. lebih dekat Iya. sama BPS, soalnya kita kan didampingin sama dibantu BPS kan, jadi kita lebih dekat sama BPS, sama Bu AC, sama Pak Pangge, lebih dekat, jadi Iya. kayak lebih Punya tahu. relasi gitu. Iya, ya lebih relasinya lebih, ya tau lah. Sukanya dari PKM ini aku dapat banyak banget pengalaman, pengetahuan baru. Dari yang awalnya aku nggak tahu apa-apa soal Pengmas, dari kegiatan ini aku jadi tahu persiapan-persiapannya seribet itu ternyata ya. Harus nyiapin sendiri gitu karena kan sebagai ketua gitu harus nyiapin banner, konsumsi. Terus juga dari aku yang awalnya nggak bisa ngomong di depan umum karena ini terpaksa mau nggak mau aku jadi harus ngomong di depan banyak orang di perangkat desa gitu. Dari kegiatan ini aku jadi ngerti gimana sih caranya nulis proposal. Terus terakhir sukanya dari program ini kita dapat konversi mata kuliah. Sukanya dapat konversi. Iya. Nah, 7 Maksimal sih. itu lumayan sih. Iya. Iya banget, lumayan banget gitu. Soalnya PKL nya kita konversi gara-gara ini. Jadi belajar banyak sih kayaknya, apalagi kan itu kita dari BPS banget nih, kayak bener-bener dituntun gitu, jadi rasanya tuh kayak lagi magang di BPS. Aku yang dukanya itu waktu di bulan Juni ya. Juli ke Agustus. Iya, pokoknya waktu selesai pengumuman lolos pendanaan PKM itu di bulan-bulan Agustus itu kami udah cukup cukup sibuk dan sebenarnya di awal Agustus itu sudah waktunya libur semester waktu itu. Tapi karena kami lolos pendanaan jadinya kami eh, harus mengurungkan niat kami untuk pulang ke kampung halaman kami. Jadi itu sih dukanya yang aku rasakan dari PKM ini. Ya mungkin waktu liburannya jadi kayak terganggu gitu kan. Harusnya ya bisa liburan gitu. Tapi ini ngurus PKM dulu gitu. Eh, Awalnya mungkin waktu stres itu ya nggak tepat nih, soalnya lagi stres, lagi down-downnya kan, jadi kenapa ini gitu kan. Terus habis ya berjalannya waktu gitu, oh ini nih buat kayak pelajaran gitu ternyata tuh, jadi tahu loh kayak gimana sih tabulasi dari awal, jadi performatan, terus dari ngambil berapa apa tabulasinya, kayak di link-linkin itu bener-bener apa ya, rumus Excel yang kita kan cuma tahu kayak sum, average, ya dasar-dasar banget. Itu tuh udah ada array, constraint, sama apa, match, itu sangat-sangat asing. Terus ya kita belajar itu sih, kayak dapat ilmu, terus jadi apa ya, punya gambaran kalau di dunia kerja tuh kayak gini loh, beda banget, kayak gapnya tuh jauh sama kita yang di kuliahan. Walaupun ya mungkin kuliah emang ya apa ya, sangat-sangat wah tugasnya, tapi ntar di kerjaan tuh bakal lebih itu apa, pressure-nya dapet gitu, jadi bisa lebih apa ya, mentalnya bisa lebih kuat sih sekarang gitu. Kalau dari aku sih intinya aku nggak nyesel aja sih, karena tentunya banyak banget pengalaman yang didapetin kayak yang tadi Alia udah bilang. Kalau aku awalnya sih mungkin agak kayak duh gimana ya kok lolos. Kok lolos kan? Karena kan apa ya, kayak ini kan kayak ya nggak expect aja kan, awalnya nggak ada arah untuk lolos gitu, cuma menggugurkan, tapi kok lolos gitu, ada kayak perasaan bimbang gitu, nanti kedepannya gimana ya, ini bisa apa enggak gitu. Tapi kesini juga ya disyukuri aja lah. Menurut aku ya, karena dari PKM ini belajar banyak hal, dapat hal baru gitu. Dari aku juga bersyukur sih bisa ikut PKM ini karena di semester-semester sebelumnya kurang begitu aktif, jadi pas di semester ini nyoba hal baru dan syukurnya ikut, kemudian lolos pendanaan, jadi bersyukur sih. 100.
Woi, 100. oh, terus 100 semua. Iya. Tadi baru ngomongnya menyesal. Tapi asik Iya, kenapa? Ya dijalani kan ya, kalau nggak sambat kan bukan apa ya, menghilangkan rasa stres kan dengan sambat itu kan, tapi dengan sambat itu kita benar-benar kayak terluapkan gitu loh emosinya yang negatif itu. Jadi ya happy aja sih, walaupun ya sambil berdarah-darah, sambil nangis ya nggak apa-apa kan, yang penting terjalankan gitu loh. Kayak nggak sambat cuma sambat ngeluh doang, tapi ngeluh sambil dikerjain gitu. Dari aku 8, karena teman-teman semua harus pintar-pintar untuk memanajemen waktu, khususnya untuk adik tingkat angkatan 2023. Aku sangat saranin kalian untuk ikut PKM di tahun 2024 nantinya, karena di tahun depan itu adik semua masih di semester 3, dan menurutku itu sangat worth it untuk kalian ikuti. Jadi, dan menurutku di semester itu juga kurang begitu, mata kuliahnya juga masih Belum pada. iya, masih belum padat. Jadi kalian masih bisa fokus ke PKM-nya. Kalau dari aku kenapa 9? Pastinya karena dari PKM ini kalian bakalan dapat banyak hal baru, pengalaman baru. Pastinya banyak keuntungan yang bakalan kalian dapat dari PKM ini. Bagi waktunya pasti ya kita mikirin mana yang harus diduluin sih. Kalau misalkan proposal laporan, kayak pas laporan kemarin itu kan bebarengan juga sama tugas-tugas kuliah, SIB juga. Nah itu kadang siangnya kita pakai buat ngerjakan laporan kemajuan, terus pelaksanaan PKM-nya juga. Nah malamnya kita pakai buat ngerjain tugas. Itu dari aku. Kalau dari aku, cara manage waktunya itu, kalau untuk weekend seperti hari Jumat, Sabtu atau Minggu, aku usahakan untuk mengerjakan tugas-tugas kuliah, dan supaya nanti semisal dari ketua PKM-ku Poppy meminta kami untuk berkumpul misalnya di hari-hari selain weekend itu, aku bisa usahakan untuk hadir seperti itu. Jadi aku bagi waktunya mungkin biasanya tuh tugas kuliah, soalnya biasanya tuh lebih mudah walaupun itu sama-sama sulit ya. Kayak mungkin MSIB kan, ada MSIB kayak tugas kuliah dulu, MSIB baru ini. Jadi kita PKM-nya terakhiran biasanya tuh, soalnya deadline PKM biasanya lebih jauh, kayak 1 bulan gitu ya kan. Kalau yang deadline kuliah kan 1 minggu. Jadi ya kita ngejar yang deadline-nya itu dulu, pepet gitu. Itu sih dari aku. Aku sama sih, soalnya kan kayak kita SIB-nya juga di satu tempat yang sama gitu. Jadi kalau misal ada tugas ya kerjain bareng-bareng lah, baru nanti PKM gitu. Iya, baru. Aku ya. Kalau aku mungkin kerjain yang deadline-nya mepet dulu ya. Ya tergantung sih, kalau misal SIB yang deadline-nya mepet ya itu dulu yang dikerjain gitu. Kalau misal kuliah juga kuliah dulu. Kalau di organisasi dulu. Kalau PKM kan tergantung yang cepet deadline-nya aja. Pesan dan saran dari aku, rajin-rajin baca buku pedoman. Karena buku pedoman itu sangat berpengaruh sama proposal kita. Karena kita salah sedikit aja di tahap awal itu, kita bakalan nggak akan lolos gitu, karena nggak ngikutin pedoman dari awal itu. Pesannya ya ikut aja sih, mungkin idenya belum ada gitu, mesti ntar ada pencerahan gitu, minta aja sama yang di atas. Ntar dijawab, ntar kalau enggak ya sama gitu cari dosen, mesti dosen juga ada ide, walaupun ya kalian cuma dikasih topik ya, ntar ya itu benar-benar membantu, setidaknya kalian terarah gitu, walaupun ya ntar kalian benar-benar dilepas, ntar ya pintar-pintarannya kalian bisa membuat kalimat gitulah, antar proposal kan yang terpenting kan proposal gitu. Terus
mungkin nurunin ekspektasi aja sih gitu. Kayak apa ya, jadi kita nerapin law attraction gitu. Jadi kalau pengen menang ya jangan terlalu pengen menang gitu, ntar kayak apa ya, sakit banget gitu. Terus kalau udah lolos, waduh gitu mungkin. Gitu sih, itu pesan tuh gitu aja. Kalau dari aku mungkin pesannya buat yang mau ikut PKM, ikut aja nggak apa-apa sih, lumayan kan bisa konversi SKS. Terus kalau lolos juga ya lumayan juga sih, buat nambah-nambah pengalaman, nambah-nambah relasi, kan jadi banyak relasinya. Ya sih. Semangat ikut PKM-nya guys. Kalau dari aku pesan untuk sobat data, jangan takut untuk mulai dan jangan takut untuk salah, karena namanya kita proses belajar dalam hidup, jadi pasti ada salah dan nggak apa-apa kita salah. Nggak apa-apa kita salah sekarang, tapi kedepannya kita pasti bisa jadi yang lebih baik. Sekian dari kami. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like. Komen. Dan subscribe. Dadah. Terima kasih. Yeay.